Episode 21, Tinggal Bersama Guntur. Masih di cerita novel romantis, Wanita Cinta Satu Malam. Jangan lupa untuk selalu like, komen, bagikan serta subscribe channel kami agar berkembang dan bisa menghibur pecinta novel di tanah air. Terima kasih. Aku sudah sampai di rumah yang memang dikatakan oleh Guntur. Dia bilang aku harus tinggal bersama dengan dirinya di tempat ini. Entah aku akan betah tinggal di sini atau tidak. Renata juga belum memberikan informasi tentang orang yang mengirimkan pesan padaku. Di mana kamarnya? Tanyaku pada Guntur yang memang penasaran. Mungkin aku bisa beristirahat atau mendekorasi kamarku nantinya. Menurut kamu di mana? Tanya Guntur padaku dengan penuh arti. Aku bertanya serius padanya dan ini balasan yang dia berikan padaku. Apa aku akan menyukainya? Rumah ini terlihat bagus sekali dan aku sangat menyukainya. Bersyukur karena aku bisa memiliki semuanya dengan baik. Guntur hanya menunjukkan tangannya saja. Aku melihat tunjukkan tangannya dan berjalan menuju tempat yang akan aku tuju. Sepertinya memang ini adalah tempat yang benar akan dia tuju sekarang. Apa kamu menyukainya? Tanya Guntur padaku ketika aku yang sudah sampai di tempatnya. Iya, sedikit suka. Aku hanya menjawab pertanyaan dari dirinya. Sungguh aku tidak menyangka kalau semuanya dengan baik. Rumahnya sedikit luas dengan barang-barang yang memang sudah disiapkan. Apa kamu mau melihat dalamnya? Tanya Guntur. Aku terdiam melihat semuanya dengan baik. Guntur menunjukkan sebuah kamar yang memang sudah aku persiapkan satu sama lain. Aku berjalan membuka pintu rumah itu sambil tersenyum bahagia. Ini kamarnya? Tanyaku pada Guntur yang berdiri tidak jauh dari tempatku berada. Iya, ini adalah kamarnya. Apa kamu suka? Tanya Guntur. Aku suka, jawabku dengan singkat pada Guntur. Semoga saja kali ini dia tidak kegirangan karena aku yang menyukai kamar yang sudah dia siapkan. Pria itu menganggukkan kepalanya dan tersenyum misterius. Aku tahu dari gerak-geriknya kalau dia sedang menyembunyikan sesuatu dariku. Pasti dia sudah merencanakan sesuatu dariku. Kenapa kamu senyum-senyum kayak gitu? Tanyaku pada Guntur dengan pandangan menyelidik. Aku memang sudah bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Guntur kadang membuat aku malah jadi kesal. Awas saja kalau dia benar-benar menyembunyikan sesuatu dariku. Terdiam sejenak memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Guntur menutup pintu kamar ini dan membuat aku bertanya dalam hati, apa yang dia mau sebenarnya? Kenapa kamu kunci pintunya? Tanyaku dengan kesal. Bisa-bisanya dia mengunci kita berdua di dalam kamar. Aku hanya ingin beristirahat saja, ucap Guntur yang kini membaringkan dirinya di tempat tidur. Tunggu dulu. Apa itu artinya aku tidur bersama dengan Guntur? Pria itu memang membuat aku menjadi kesal. Entah apa yang dia inginkan padaku. Kamu memang menyebalkan. Aku hanya bisa menggelengkan kepalaku menolak apa yang diinginkan oleh Guntur. Aku tidak mau tidur bersama dengan pria itu. Yang benar saja jika aku tidur dengan Guntur. Kenapa kamu marah? Tanya Guntur yang pura-pura tidak tahu malah membuat aku merasa kesal padanya. Entah apa yang dia inginkan di kamar ini bersama denganku. Semoga dia tidak akan berbuat macam-macam padaku. Aku tidak mau tidur satu kamar dengan kamu. Pokoknya aku tidak mau titik. Aku hendak akan pergi dan membuka pintu kamar ini. Sampai pada pintu tiba-tiba sulit untuk aku buka. Sial sekali, kenapa tidak bisa aku buka pintunya? Guntur sudah bisa menebak apa yang akan aku lakukan sekarang ini. Semuanya memberikan sesuatu yang tidak pernah aku pikirkan. Guntur, kamu menyebalkan. Buka gak pintunya? Aku menyuruh dia untuk membukakan pintunya karena aku kesal. Kenapa aku malah jadi seperti ini? Guntur sepertinya sudah tahu kalau aku memang akan berbuat macam-macam. Aku tidak akan membuka pintunya. Guntur benar-benar memanfaatkan keadaan. Aku bahkan tidak tahu harus melakukan apa lagi dengan Guntur yang membuat aku jadi kesal. Guntur, di mana kuncinya? Tanyaku padanya dengan tatapan tajam. Tapi Guntur sepertinya memang tidak suka padaku sama sekali. Aku tidak akan memberikan itu padamu. Guntur dengan keras sudah mengatakan semuanya. Bahkan aku sendiri juga tidak tahu harus melakukan apa lagi sekarang ini. Semuanya memberikan sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan.
Aku memejamkan mataku melihat semuanya dengan bingung. Guntur memang orang yang baik dan aku sudah tahu semuanya dengan bingung. Kamu jangan pernah memaksaku dengan baik. Aku memejamkan mataku dengan kesal. Sial sekali dengan dirinya yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya akan berubah menjadi manis. Aku mencekal tangan Guntur dan mencari kunci kamar ini pada Guntur. Di mana pria itu menyembunyikan kunci kamar ini? Bahkan aku tidak tahu harus menyimpan ini di mana. Di mana kamu menyimpan kuncinya? Aku memutar badan Guntur berharap akan menemukannya dan semuanya gagal. Satu yang aku tahu kalau Guntur menaruhnya di saku celananya. Sekarang bagaimana bisa aku mengambil barang tersebut? Dia memang pria yang menyebalkan. Semuanya membuat aku jadi malah susah untuk menggerakkan tanganku. Aku hanya bisa memejamkan mataku saja dengan sekilas. Benar-benar membuat aku jadi gila sekarang ini. Semuanya seolah tidak lagi sejalan denganku. Aku hanya bisa memejamkan mataku agar bisa menjadi yang terbaik di antara semuanya. Kenapa malah memejamkan mata? Kode buat aku menyatukan bibir kan? Bisik Guntur yang masih bisa aku dengarkan. Dasar pria yang menyebalkan. Bisa-bisanya aku malah jadi seperti ini. Semuanya memberikan sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya akan berubah menjadi manis. Kenapa aku malah jadi membayangkan Guntur yang menyatukan bibirnya? Sial. Dia mempunyai efek buruk untuk otakku. Menyebalkan. Aku langsung memasukkan tanganku pada saku celananya. Kalian tahu ketika aku yang baru saja memasukkan tanganku itu, Guntur malah tertawa dengan menyebalkan seolah aku sedang bermain padanya. Sayang, jangan seperti itu geli. Kenapa gak coba lebih dalam lagi? Ucap Guntur dengan sengaja ketika aku memasukkan tanganku pada saku celananya. Padahal maksudku untuk mengambil kunci, tapi dia malah berbicara dengan ambigu sekali. Mana kuncinya? Ternyata aku tidak menemukannya di saku celananya juga. Lalu di mana dia menyimpannya? Kamu tidak menemukannya ya? Tanya Guntur yang membuat aku juga malah jadi kesal dibuatnya. Pasti ada di saku yang satunya, ucapku yang kini akan mengambil kunci kamar ini. Sial. Dia memang pria yang menyebalkan. Bisa-bisanya aku malah jadi termakan oleh perkataannya. Ambil saja asal jangan membangunkan juniorku. Jika kamu membangunkannya maka kamu harus bertanggung jawab. Apa aku tidak salah dengar? Kenapa dia malah jadi pria yang berpikiran kotor? Begitu menyebalkan. Akhirnya tanganku dengan pelan-pelan mencoba untuk mengambil kuncinya dan semoga saja kali ini bisa berhasil. Aku berharap juga bisa berhasil walaupun sedikit agak mustahil sih kalau menurutku. Aku memejamkan mataku merasakan sentuhan yang tidak pernah aku bayangkan akan berubah menjadi manis. Sesungguhnya aku memang menyukainya dan memang aku juga menginginkan sentuhan lembut itu. Manis bukan? Tanya Guntur setelah dia mendekatkan bibirnya padaku. Aku refleks langsung melepaskan tautannya karena kesal. Bisa-bisanya dia mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ini benar-benar membuatku merasa gila. Dia pria yang sudah membuat aku merasa kesal. Kamu menyebalkan. Aku memejamkan mataku dengan senyuman yang menjadi ciri khasku. Memang aku bisa melakukannya dengan baik dan aku tidak mau nanti Guntur malah semakin besar kepala. Jangan berbuat macam-macam. Aku mendorong dirinya karena kesal. Bisa-bisanya dia mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kamu adalah istriku dan wajar dong kalau aku akan berbuat lebih padamu, ucap Guntur dengan seringai yang menyebalkan. Terserah. Aku sudah berhasil mengambil kunci mobilnya dan sekarang aku ingin pergi dari tempat ini. Memang sudah bisa aku lakukan dengan baik. Bersambung.